saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saudara, renungan kita pada hari ini diambil dari Yosua pasal yang 11 ayat 1-9. Tapi kita bahas seperti biasa, baca artikelnya terlebih dahulu, ketaatan dalam ketakutan. Salah satu quote terjemahan buku The Tibetan Book of the Dead mengatakan, tidak ada orang waras manapun yang tidak punya ketakutan terhadap apapun. Ya, dalam kehidupan kita pasti pernah dilanda ketakutan. Ketakutan yang membuat kita diam di tempat atau menggoyahkan kehidupan kita, bahkan iman percaya kita. Meskipun bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua sudah pernah merasakan kemenangan dalam berperang, tetapi mereka pun masih dalam ketakutan. Ketika musuh yang datang lebih banyak akan menyerbu mereka lagi. Apalagi musuh yang datang seperti pasir di tepi laut banyaknya, ayat 4. Mereka takut akan keselamatan dan kelangsungan hidup mereka. Mungkin bangsa Israel merasa mereka tidak bakal menang melawan musuh mereka. Ketakutan yang merasuki mereka membuat mereka ragu akan menang melawan musuh. Padahal, selama ini Tuhan mereka lah yang berperang melawan mereka. Karena itu Tuhan mengingatkan Yosua agar takut menghadapinya. Yosua pun mengajak bangsanya untuk taat dan mendengarkan Tuhan. Karena itu ia bergerak maju melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Marilah kita juga selalu berusaha menjadi penolong bagi siapapun. Jangan pelihara ketakutan dalam hati kita. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Minta pertolongannya dan setelah itu bergerak maju. Mari kalahkan ketakutan dengan tetap taat kepada Tuhan. Belajar memberanikan diri lebih baik daripada tetap takut. Setelah kita akan membaca daripada renungannya pada hari ini. Yosua 11 ayat 1-9. Setelah hal itu terdengar pada Yabin, Raja Hasor, diutusnyalah seorang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksaf. Serta pada raja-raja di sebelah utara, di pegunungan, di arah Yordan, di sebelah selatan, di Kinerot, di daerah bukit dan di daerah bukit Dor di sebelah barat. Yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata pada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh, semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang-orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai ke lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Saudara, kita lihat letak geografisnya terlebih dahulu ya. Nah, ini dikatakan bahwa didengar Yabin ini nama, Raja Hasor. Hasor ini wilayah ya. Nah, ini kan konteksnya kerajaan Kanaan Utara. Hasor di sini ya, di atas Danau Tiberias. Nah, kemudian yang Madon, Simron, Aksaf ini nggak ditemukan tempatnya di mana. Mungkinan besar ada di daerah sini. Di daerah sini. Serta raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan. Kemudian di arah Yordan di sebelah selatan Kinerot. Arah Yordan sebenarnya ada di bawah ya. Arah Yordan. Kemudian di Kineret ini. Kineret ini dalam bahasa Ibrani artinya harpa. Kenapa? Karena bentuk daripada danau Tiberias ini seperti harpa. Kalau kita lihat. Itulah sebabnya ini wilayahnya dinamakan Kineret. Lihat di sebelah utara.
Kemudian di tanah Bukit Dor di sebelah barat. Ini barat. Seperti ini. Hampir dekat dengan Tel Aviv ya. Ibu kotanya daripada Israel. Nah, setelah itu raja-raja Kanaan di sebelah timur dan sebelah barat, orang Amori Het di kaki Gunung Hermon di tanah Mispa. Ini Gunung Hermon. Gunung Hermon ini perbatasannya di Libanon. Jadi kalau Anda lihat peta ini sudah masuk daerah Libanon. Atasnya ini ya. Jadi memang kebanyakan di daerah utara, yang selatannya hanya Araba Yordan ini saja. Secara geografis kurang lebih di ayat 1, 2, 3 seperti itu ya. Sehingga kita bisa letaknya tahu Gunung Hermon, Tel Azor, Kineres, Tel Dor, dan Araba Yordan. Ancaman datang ya. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama dengan semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Ini menakutkan. Ini kalau sepak bola ini total football atau serangan all out. Jadi kalau kita baca ini kan kita baca Yosua pasal yang 11 ya. Kalau kita baca Yosua pasal yang ke-10, itu Yosua tuh mengalahkan yang di daerah selatan. Ini kan ngomong Kanaan Utara. Kanaan Selatan itu dibabat habis. Sehingga orang-orang Kanaan Utara merasa perlu untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi daripada Yosua. Karena mereka menganggap Yosua ini ancaman besar ini. Nah, penerapannya gini ya, kalau kita baca ayat 4. Secara kondisi kasat mata ya. Seringkali kasat mata itu maksudnya yang ada di depan mata. Seringkali membuat kita takut dan nyali kita tuh ciut. Karena apa yang kita lihat seringkali itu menakutkan kita. Kenapa? Karena pandangan kita tuh terbatas, kita tidak bisa lihat masa depan. Kita terkadang tidak tahu rencana Tuhan itu apa atas hidup kita. Sementara yang kita lihat itu sesuatu yang mengganggu kenyamanan kita. Gak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan mengancam daripada karir kita, keluarga kita, atau hubungan kita di dalam keluarga atau dalam gereja. Nah, seringkali hal itu terjadi. Itulah sebabnya kenapa kok hal-hal yang demikian ini perlu kita perhatikan dengan baik. Ya. Jadi kondisi ini menakutkan. Poin yang berikutnya, apalah artinya bangsa Israel dibandingkan dengan kumpulan dari raja-raja di Kanaan yang mau berperang melawan Israel. Kemungkinan besar Kanaan Utara ini lebih besar dari Kanaan Selatan yang dibabat habis sama Yosua itu ya. Jadi setidaknya mereka lebih bersiap-siap. Karena bangsa Israel itu suatu bangsa yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat 5. Raja-raja ini bersekutu. Jadi yang disebutkan tadi ya, raja ini ada berapa sih tadi itu? Kita lihat ya. 1 Raja Hasor, 2 Madon, 3 Simron, 4 Atsaf. Kemudian raja-raja yang nggak terhitung ini ya, nggak disebutkan. Di Araba Yordan, di daerah bukit. Kemudian ada raja-raja, yang kehitung cuma 4. Tapi kita nggak tahu raja-raja di daerah sini berapa orang ya. Yang di sebelah timur, barat, Amori, Het, Feris, Yebus, Hewi minimal 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini yang di Araba Yordan ada 1, ini 5 tambah 4, 9. Ini tinggal 1, Kineret sama Teldor 3. 9, 3, 12. Bayang no ya, setidaknya ada 12 daripada raja-raja Kanaan itu berkumpul di mata air Merom. Merom ini kemungkinan ya Meron ini ya. Daerah sama Kanaan Utara. Untuk memerangi daripada Israel. Nah kalau kita membaca dari Yosua pasal 10 ayat 43. Israel ini markasnya ada di Gilgal. Gilgal ini sebelah utaranya daripada Laut Mati. Ini Laut Mati ya. Ini Laut Mati. Laut Mati ini kadar garamnya 33%. Jadi hati-hati kalau ke Laut Mati. Karena kalau Anda tidak hati-hati, airnya masuk ke mata Anda, itu bisa buta mata Anda. Memang bisa ngambang, ada sensasi ngambang. Anda tidak tenggelam. Tapi kalau ada orang yang ciprat-ciprat air atau apa, wah ini
Gak ngerti kalau kata garam 33%, kenai mata Anda, sementara Anda tidak pakai kacamata, Anda bisa buta. Kena air-air di laut mati ini ya. Jadi hati-hati sekali. Nah kalau Anda lihat ini perbatasan, ini terletak di antara perbatasan Israel dan Amman. Amman ini mana ibu kotanya? Yordania. Ya. Jadi ini perbatasan negara Yordan sama negara daripada Israel. Kalau tadi Gunung Hermon itu dengan perbatasan di Libanon. Ya. Jadi Yosua markasnya di Gilgal di sini. Kalau kita lihat kalau jalan kaki 27 jam perjalanan. Kalau satu hari cuma jalan 10 jam ya hampir 3 hari lah ya perjalanan kaki. Kurang lebih seperti itu. Supaya kita tahu posisi orang-orang Kanaan ini kumpulnya di mana. Terus kemudian mau nyerang Israel itu di mana. Pertolongan Tuhan datang ya. Lalu Tuhan YHWH Roh besar yaitu Yahweh berkata pada Yosua, jangan takut ngadepi mereka. Nah, ini penting ya. Karena apa yang di depan mata itu seringkali menciutkan nyali kita. Tetapi pertolongan yang tidak kelihatan itu seringkali yang menguatkan kita. Diulangi sekali lagi ya. Apa yang kasat mata itu seringkali menakutkan kita. Sehingga membuat nyali kita tuh ciut. Tetapi apa yang tidak kelihatan itu justru yang menguatkan kita. Siapakah yang tidak kelihatan? Dia adalah Tuhan yang membackup daripada kita. Ngomong sama Yosua gini ya, janganlah takut hadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh. Semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka, nah ini yang biru-biru ini taktiknya ya, caranya, strateginya. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Jadi tidak cuma Tuhan ngomong aku sertai mereka, terus mereka duduk diem gitu. Tidak. Harus ada tugas yang dilakukan yaitu kuda dilumpuhkan, kereta harus dibakar. Ya. 14. Karena ayat 14 kenapa kok kita tiba-tiba bahas ayat 14 ya? Ayat 14 dari Yosua 10:14. Yosua 10 ayat 14 itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya yang paling berperan besar di dalam kemenangan bangsa Israel itu adalah Tuhan sendiri. Dikatakan di sini gini ya. Belum pernah ada hari seperti itu. Ini waktu nyerang Kanaan Selatan. Baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab, ini perhatikan baik-baik. Yang berperang untuk orang Israel adalah siapa? Tuhan sendiri. Saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, mungkin sekarang Anda menghadapi suatu ancaman. Suatu hal yang begitu menakutkan diri saudara. Mungkin itu yang saudara mengalami ketakutan. Seperti bangsa Israel. Yang secara fisik mungkin ketika melihat Kanaan utara bersatu, berkumpul di lembah Meron. Itu memang menakutkan. Tetapi ingatlah satu hal ini. Bahwa yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan sendiri. Ayat 11 dikatakan gini ya. Ini masih dalam Yosua 10 ayat 11. Dikatakan begini. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel. Dan baru di lereng Bet Horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Sampai ke Aseka. Sehingga mereka mati. Ini musuh-musuh Israel. Perhatikan tulisan biru. Perhatikan tulisan biru. Yang mati kena hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh orang Israel dengan pedang. Maksudnya apa ini? Jika saudara itu menang, entah itu dalam peperangan rohani maupun dalam peperangan yang sesungguhnya, di dalam mungkin berbisnis Anda menang, saudara jangan pernah sombong. Karena yang ada di belakang saudara, yang membuat saudara menang, itu yang jauh berperan lebih besar. Itu adalah Tuhan, bukan kamu. Kok tahu? Ayat biru. Sekali lagi dibaca. Yang mati kena hujan batu itu, komposisinya lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi tulisan ungu diperhatikan ya. Jika Tuhan beserta dengan kita, maka siapakah lawan kita? Yang bisa mengalahkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini? Jawabannya tidak ada.
Kita kembali ke Yosua pasal 11 ayat 7. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka. Kondisinya berbalik ya. Malah Yosua tuh mendatangi mereka di air Merom, markasnya mereka. Dan hal yang tidak terduga, Yosua nyerbu mereka. Ketika Tuhan beserta dengan umatnya, maka suatu yang besar terjadi. Tidak perlu takut. Mungkin Yosua berpikir, mungkin nggak ya kayak gini ya. Dia langsung menghadap kepada Tuhan. Suatu kemenangan seperti yang Tuhan janjikan. Kondisi ini membuktikan bahwa memang Tuhanlah yang menyertai daripada Yosua. Kenapa? Jauh sebelum daripada pasal ini ya, Yosua pasal 10, pasal 11 ini ya. Tuhan itu sudah janji sama Yosua. Janji dengan Yosua di Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Mari kita lihat. Isinya begini ya. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini. Engkau bukan yang lain. Yang memimpin negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Jadi memang Yosua ini sudah dipersiapkan Tuhan untuk memimpin bangsa ini, mengalahkan segala pada musuh-musuhnya di Kanaan. Ayat 9, katakan gini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ayat merah, perhatikan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang biru, sebab Tuhan Yahweh Elohimmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, hal yang paling aman, yang paling nyaman, selain daripada Tuhan itu menyertai langkah kita. Saudara, kita mendasarkan keamanan kita pada siapa? Saudara, kita mendasarkan keamanan kita itu pada apa? Kepada uangkah? Kepada jabatan kita kah? Kepada mobil kita? Kepada rumah kita? Kepada relasi kita? Atau kepada apa yang membuat kita nyaman? Bukankah firman Tuhan berkata, jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu yang menyertai engkau. Yang membuat kita tenang itu adalah Tuhan kita. Dan dikatakan keterangan di sini ya, kemanapun engkau pergi. Bukankah itu cukup bagi kita untuk mengetahui hal yang luar biasa ini. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia adalah Allah yang tidak pernah sekalipun membiarkan engkau. Dalam Ibrani 13 ayat 56 dikatakan, aku sekali-sekali tak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang menyertai-Mu. Tuhan yang namanya disebut adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara, ingat sekali lagi, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Akhir peperangan. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan, dikejar sampai Sidon besar, sampai ke Misrefot Ma'aim, dan sampai ke lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Saudara, Sidon itu di sini ya. Jadi kurang lebih tadi Meron itu di sini kurang lebih. Karena tadi dari bawah Gilgal serang atas. Sampai lari tunggang langgang ya, sampai ke Sidon. Ini wis diusir keluar Israel ya, Sidon. Damaskus ini Syria, ini Libanon. Mungkin sudah ke Libanon ini ya. Ini kan perbatasannya Israel kan di sini nih, yang posisi sekarang. Ya ini Libanon ini. Gunung Hermon perbatasan. Jadi Sidon di sini masuk wilayah Libanon. Ya, kurang lebih seperti itu nih dekat dengan sama Nazaret ya kalau Anda notice. Nazaret ada di sini. Tempat Yesus dibesarkan ya. Nah, jadi kalau Tuhan beserta, ada kemenangan yang dia janjikan. Dan kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari. Karena Tuhan yang kita percayai, itu Tuhan yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Nah ini penting, kunci keberhasilan. Ayat 9 dikatakan, Yosua melakukan terhadap mereka itu maksudnya raja-raja di Kanaan Utara itu ya. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Persis. Tuhan kan suruh tadi. Kuda ini dilumpuhkan, kereta ini dibakar dengan api. Artinya gini ya. Anda mau sukses, Anda mau berhasil. Taat pada firman. Seringkali kita pengen bypass.
Mau taat nggak mau. Tapi pengennya mau berhasil tok. Gak ada bro. Keberhasilan yang sejati itu tanpa melibatkan Tuhan itu nggak ada. Kalaupun sekarang ada orang yang nggak percaya Tuhan berhasil, di mata Tuhan tetap nggak berhasil kok. Pertanyaannya gini, Anda pengen dinilai berhasil oleh Tuhan atau Anda pengen dinilai berhasil oleh orang-orang tok? Tapi di mata Tuhan Anda gagal. Mana yang Anda mau pilih? Seringkali orang pengen jalan pintas. Ya tetap pengen dihargai itu sesama manusia, di hadapan manusia. Masa di hadapan manusia gua terlihat gagal? Nah, seperti itu ya. Ingat ini ya, baik-baik ya. Kunci keberhasilan Yosua apa tadi? Menaati firman Tuhan, perintah Tuhan. Jadi ketaatan Yosua pada Tuhan itu kunci sukses. Mengalahkan bangsa-bangsa kanan utara. Coba seandainya ya, Yosua gak membakar daripada kereta dan kuda ini gak dilumpuhkan. Kalah pasti. Tuhan jelas instruksi kok. Bakar kereta, kuda lumpuh. Caranya itu, bukan dengan cara lain. Masalah nanti kalau ada pertolongan supranatural itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Seperti tadi ada yang hujan batu turun itu, yang di Yosua pasal yang 10. Itu urusannya Tuhan, bukan kita. Kemudian berikutnya, di setiap kemenangan pasti ada strategi yang tepat. Tidak ada ceritanya kemenangan itu terjadi, terus tidak ada strategi nih. Pokoknya ngalir aja, tidak ada itu ya. Jadi artinya gini ya, Tuhan yang kita percayai itu bukan Tuhan yang cuma berjanji tok. Tapi Tuhan yang memberikan jalannya itu seperti apa. Caranya itu piye supaya menang. Itu Tuhan beri. Dan tugas kita itu menaatinya. Pengen sukses, pengen berhasil, ingat, taatilah firman Tuhan. Tapi jangan dibalik ya. Maksudnya dibalik itu motivasinya gini. Aku semata-mata menaati firman Tuhan ini, ya tujuannya semata-mata bukan menyenangkan hati Tuhan. Tapi pengen apa? Ya pengen berhasil doang. Supaya namaku naik. Saudara hati-hati ya dengan konsep kayak gini ya. Kalau saudara memang benar-benar namamu tuh yang dipuji. Namamu yang ditinggikan. Bukan nama Tuhan yang ditinggikan lewat kesuksesanmu. Maka Tuhan juga tidak akan pernah mengabulkan strategi-strategimu. Sekalipun strategimu itu luar biasa hebat. Ingat baik-baik ini ya. Kalau tujuan akhir itu adalah memuliakan daripada namamu. Bukan dalam kesuksesan itu kamu memuliakan Tuhan. Maka yang terjadi apa? Anda akan jatuh. Dan segala strategimu sekalipun hebat di mata manusia, Tuhan akan gagalkan. Ingat ini baik-baik. Oke, sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.